gua. Jam segini udah dandan. Tumben-tumbenan nih. Tapi sih lu sirik. Takut banget gua ganteng soon. Yih, amit-amit. Siapa yang takut? Amit-amit gua mah 3 belokan, 4 tanjakan, 5 pengkolan, 11 flyover juga ogah. Apa? Gua masih pantas nggak jadi cowok Casanova? Jadi cowok Casanova? Jangan mimpi, bos. Orang itu boleh berhayal, tapi jangan terlalu high. Jadi cowok Casanova. Emang cowok Casanova apa nih? Ya, Orang nanya. Jawab. Ngapain sih? Kali aja. Penasaran nih. Belum Kepoin ah. tahu nih. Ya elah, kepo tipis-tipis boleh kali, bos. Ah, kan saya penasaran. Apa sih persisnya cowok Casanova itu? Nih Rin, cowok Casanova itu cowok yang digila-gilai oleh wanita Rin. Emang iya? Percaya dibilangan. Bilangin. Iya, Emang berarti dia beda dong? Apa perbedaannya sama cowok flamboyan, cowok playboy, cowok peko, cowok fuckboy? Selamat sore semuanya. Sore. Dokter. Aduh, kangen nih. Loyal customer kita nih Rin. Customer paling ahai ya kan? Kasih tempat, kasih Selamat tempat. datang dok, duduk dok. Oke. Ini pas banget kita ada yang mau ditanya Wah, nih dok. pasti nanya seru-seru ya. Iya Pasti. benar. Silakan dok. Silakan dok, duduk dulu dok. Kacamata dokter. Make sure, makin sure. Dari klinik dok. Iyalah, tadi habis periksa pasien capek ya. Macet Paling pula. enak Iya ngopi-ngopi di cafe shop. Santai, ya, dokter. bener. Pilihan tepat mampir di mari. Pas banget. Kita tuh ada segudang rasa penasaran dan bertanya-tanya dok. Tadi lagi ngobrol sama Mas Ponce dok. Yes. Soal pria Casanova. Emang sebenarnya persisnya kayak gimana sih cowok Casanova itu dok? Ya, pokoknya Casanova itu cowok yang digila-gilai wanita. Secara historikal nih dok, sejarahnya tuh Casanova tuh dari mana sih? Oh, secara historical nih, ya, dia adalah secangkir kopi yang diseruput hangat-hangat dicampur dengan susu lalu dinikmati pelan-pelan. Iya sudah, saya paham dok. Saya mau mencari ya. Ya saya siapin ya dok ya. Oke lanjut dok. Ya. Secara historikal tuh sejarahnya tuh dari mana sih Casanova? Kalau nggak salah dari Italia ya? Ya, jadi Casanova itu dia lahir tahun 1725-an di sebuah desa di Itali. Gialamo Guenamo, Casanova namanya. Kamu tahu nggak? Dia punya 132 cewek, dia udah berkencan dan dengan seorang juga biarawati. Bisa begitu? Kuat apa tuh dok? Nah, dia mempunyai daya tarik yang memang diinginkan oleh para wanita. Pertama, Misalnya, dia itu selalu tersenyum kepada setiap wanita. Jadi hati-hati dulu ya. suka ngumbar-ngumbar ya? Nah, ngumbar-ngumbar senyum. Kemudian yang kedua, dia itu lucu. Ya, sehingga si wanita itu selalu terkenal dengan joke-joknya, dengan wajahnya yang mimiknya yang lucu, Lawakannya, ya. candaannya. Nah, begitu. Oke. Kemudian yang ketiga, dia itu pandai merayu dan kalau merayu dia itu menatap mata si wanita itu sedemikian rupa sehingga si wanita itu tidak berkedip juga memandang dia. Oke. Tapi ya dia juga punya kejelekan Apa tuh. tuh jeleknya tuh, dok? Nah, kejelekannya itu ya kalau dia buat istri buat pacar sih ya. Karena dia tidak komit, tidak setia. Oh, ada Ya, jeleknya, jadi ada positifnya, ada negatifnya. kalau di zaman sekarang nih dia nerima telepon dari cewek-cewek, dia nggak akan nyebut nama karena dia pasti lupa namanya siapa. Misalnya dia, halo sayang cintaku manisku, nah itu kamu harus hati-hati. Ya, karena dia tidak ingat nama kamu, cewek yang keberapa kamu. Jadi kalau ada cowok yang gak manggil nama itu harus tanya-tanya tuh. Ya. Nah, makanya karena dia pengen sekali
menikmati hidupnya itu dengan segitu banyak cewek-cewek. Oke. Kemudian satu lagi rahasianya, Apa dia tuh? pandai banget menyanjung si cewek itu. Oh, berlebihan pula ngomongnya. Misalnya Cakep gimana? banget deh, tampang lu tuh tirus. Kemudian bibir lu tuh seksi deh kayak si Angelina Jolie. Misalnya Misalnya Satu lagi rayuannya. Atau misalnya payudara lu tuh oke banget deh. Udah mulai ke situ-situ tapi menyanjung sehingga si wanita itu kelepek. Merasa tersanjung tadi. Iya, karena dia berasa tersanjung tadi oleh si Casanova tadi sehingga si wanita itu selalu memimpikan dan selalu tidak melupakan dia. Nah, buat para Dokter Boyke Mania yang cowok ya jangan boleh-boleh aja sih kamu jadi Casanova supaya rasa percaya diri kamu tinggi, tapi itu tipsnya kamu mesti pinter ngerayu, nggak usah tampang biasa-biasa aja ya. Yang nomor 1 lucu, kamu mesti bisa lucu, pinter pinter ngelawak, pinter ngejok. Kemudian ketiga kalau harus sering-sering cari ngomong, materi itu. Kalian ngomong, liatin tuh matanya. Ya. Kemudian jangan lupa juga pujilah, sanjunglah dia sehingga dia itu seakan-akan hanya satu-satunya wanita yang tercantik di dunia ini. Wah, luar biasa. Ngomong-ngomong dok, ini banyak yang termotivasi. Kopinya diseruput dulu dong. Itu tadi saya buat menggunakan kopi dan susu yang sudah terakumulasi menjadi Wanginya aja oke banget loh. aromanya kan. Ya. Pakai aromaterapi lah. Beda dong. Jadi memang Casanova itu Ketika sebelumnya pacaran dan sebagainya, tapi ketika dia udah dengan satu orang wanita, ya kalau dalam zaman dulu sih ya kita katakan sebagai pasangan tetap lah, kita nggak bisa sebut sebagai pasangan suami istri ya, sebagai pasangan tetap dia membaktikan hidupnya untuk menikmati petualangan seksnya hanya dengan satu orang wanita. Oh, jadi itu kayak bukan penyakit atau habit gitu ya dok, bukan? Casanova itu kalau sudah menjadi penyakit itu yang namanya penyimpangan seksual, donuanism. Nah, tapi kalau dia hanya dalam hubungannya dengan seorang wanita yang satu itu, si Casanova ini memberikan kepuasan seks yang maksimal. Nah, makanya wahai para pria, jadilah Casanova untuk istrimu. Kenapa? Dia memenangkan hati si wanita itu. Dia mau melakukan posisi variasi-variasi seks yang betul-betul membuat si wanita itu merasa dibawa ke dunia sana. Oke. Tapi nggak ada pengaruhnya ke orientasi seks juga ya ketika dia mudah menjadi Casanova. Pokoknya dia ketika menjadi Casanova dia perempuan-perempuan segitu banyaknya. Nih dok, kan agak rancu nih antara Casanova, Playboy, sama PK tuh. Itu perbedaannya apa sih dok? Saya sebagai wanita kan harus tahu ya. Flamboyan gitu. Itu apa ya bedanya dok ya? Jangan lupa kacamata Dokter Boyke, make sure makin sure. Karena bahasanya makin sure nih. Iya, kayaknya mau makin ke arah gitu ya dok. Jadi dia si Casanova itu dia mau melakukan apapun yang diinginkan oleh si pasangan. Asal si pasangan itu sampai mencapai kepuasan yang tertinggi atau orgasme yang tertinggi. Mau disuruh ngoral kek, mau disuruh menjilat-jilat kek, mau disuruh apa dia mau. Nah, mencabik-cabik. Nah, itulah apa yang dimauin oleh si wanita itu dia lakukan. Makanya dia disebut sebagai Casanova. Tapi yang terpenting ada satu rahasianya yang mesti Dokter Boyke Mania tahu, yaitu mereka atau si Casanova itu memenangkan hati si wanitanya dulu. Mereka menjalani proses hubungan seksual itu makin pelan-pelan, makin lama makin ke puncak. Jadi mereka menikmati setiap saat dengan menggunakan seluruh imajinasinya. Dengan menggunakan seluruh panca inderanya. Mencium, menyentuh, menjilat, meraba, merayu, kemudian mengusap, meremas. Semua dia lakukan sampai si wanita betul-betul terengah-engah sampai ke puncak. Itulah rahasianya si Casanova, mengapa dia itu meskipun dengan satu wanita tapi si wanita itu merasa puas banget. Dan si wanita itu kemudian menceritakannya kepada orang-orang tentang bagaimana Casanova itu memperlakukan si wanita tersebut. Narin, gue mau nanya sama Nurin, sebagai cewek nih, lu seneng cowok yang bad boy apa good boy?
Aku tuh kalau soal cowok tuh aku lebih ke yang roti boy ya. Enggak itu juga, bukan itu Bang. Enggak, maksudnya cowok yang enak gitu loh. Oh, oke. Ya rasa-rasa Kayak gimana, kopi gimana? gitu kan. Karena kan emang basic passion kerjaan aku kan selalu ketemunya kopi Coffee kan. shop. Jadi aku tuh pengen cowok tuh yang emang dia aroma-aroma kopi gitu. Meskipun blow on ya nggak apa-apa ya. Yang Nggak penting sama apa-apa. kopi aja dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya bad atau good pengennya good lah ya. Soalnya akunya udah Gini, bad gitu. ya. Casanova boleh kalau udah jadi pasangan suami istri. Oh, Artinya oke. dia adalah buat si istri itu dia adalah Casanovanya. Tapi kalau lagi jadi pacaran jangan. Jangan. Karena kalau lagi jadi pacaran itu dia akan selalu membuat kamu bingung dan selalu ini belum dapat juga, karena dia akan ngeles saya, ngeles sana, ngeles sini, diajak ketemu keluarga, ngeles lagi. Jadi ketika dia sudah jadi suami, jadikanlah dia Casanovamu. Karena dia akan memperlakukan kamu secara seksual dengan sebaik-baiknya. Wah, terus menurut dokter nih secara ciri-ciri kalau seorang Mas Ponce ini pantas nggak dia jadi pria Casanova? Boleh aja. Kalau dia masih, Nggak gitu. kalau dia masih bujangan sih boleh-boleh aja Boleh gitu ya. loh. Tapi dia sekarang pasti jadi Casanova buat istrinya, memberikan kepuasan kepada istrinya. Kalau dia sudah menikah. Nah, dan jangan lupa juga ya, Dr. Boyke Mania, bahwa kalau kamu jadi Casanova di saat kamu pacaran celup sana, celup sini, celup sana, celup sini, kamu tahu kan apa? HIV AIDS. HIV AIDS pasti. Dan Indonesia sekarang sudah ada 3 juta orang terkena HIV AIDS. Se-Asia kita nomor Ya, berapa, Dok? nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1 se-Asia. Iya. Dibandingkan dengan Thailand kita masih lebih banyak karena memang penduduk Thailand kalau lebih sedikit dari Indonesia. Oh. Yang kedua, ingat loh kamu kalau kamu jadi Casanova jangan sampai kamu ngetesting cewek kamu di tes bunting tanggungan jawab. Dan ada sekarang sampai yang dipolisikan, Iya, dituduh memperkosa dan penjaranya 5 tahun. Ya ilah Casanova di penjara. Sedih banget. Di penjara kayak nyicil mobil. Lama. 5 Belum tahun. lagi malunya kan, Malunya. udah keluar dari penjara. Lagi pula saya dapat pasien juga yang cowok itu di penjara karena dia itu dituduhnya memperkosa, sama sesama lelaki dia perkosa di penjara. Loh. Itu hukuman di Karma. Zaman Etian berarti ini udah, Dok, ya. Jadi Casanova dalam arti kata kamu boleh aja cari-cari dalam rangka mencari-cari Pengalaman. yang sesuai, oke aja. Tapi jangan sampai lebih daripada itu, Hati-hati. akibatnya kamu tahu sendiri. Ada resiko yang akan Ada ditanggung resiko. di situ Ya. ya. Zaman now nih. Casanova tuh masih relate nggak sih, Dok, sama dia? Relate, kalau saya masih cukup Ada banyak nggak juga. sosok Casanova siapa sih di zaman sekarang? Di zaman-zaman Di luar negeri maupun di dalam negeri? kalau di Artis ada nggak sih dok artis? Iya misalnya. kalau di Indonesia saya nggak berani deh Iya, ngomongnya iya. ya, tapi kalau di luar negeri itu ya saya lihat kan sampai berkali-kali dia menjadi Casanova kayak Brad Pitt. Brad Brad Pitt Casanova ya? Casanova lah dia bu, cewek-cewek yang di ininya juga pemain-pemainnya cantik-cantik Kok semua. dia nggak pernah ngubungin aku ya? Karena nggak masuk hitungan. Nggak masuk ya? Waiting list nomor 1000. Ya itu juga. Dan kalau menurut saya sih Casanova yang nggak terlalu cakep-cakep banget tapi keren juga itu yang suka main di film apa tuh yang Lost of the Ark yang kayak gitu tuh. Nah itu kan juga biasa-biasa aja tapi kan dia juga ternyata banyak disukai orang juga gitu loh. Berarti ada ya, masih relate ya untuk Masih jadi Casanova related sekarang untuk ya. zaman sekarang juga. Cuman ya Casanova dalam arti kata banyak dikagumi oleh wanita-wanita. Oh. Tapi belum tentu Berhubungan. ketika dia itu menjadi seorang suami, apakah dia juga jadi Casanova di tempat tidur. Karena buktinya cerai, beberapa kali diganti pasangan. Dan yang penting juga adalah bahwa nanti nih saya di episode berikutnya ya di episode berikutnya nih saya akan mengajarkan bagaimana membawa si istri atau pasangan itu ke puncak asmara. Jadilah Casanova buat istrimu. Untuk itu jangan lupa tetap di Kacamata Dr. Boyke. Make sure makin sure. Kacamata Dokter Boyke. Make sure makin sure.